Viralnya video CCTV maling masuk ke dalam klinik kecantikan milik Dr. Richard Lee di kawasan Tarandam, Kota Padang membuat jagat maya media sosial heboh. Pasalnya, dugaan permainan marketing untuk menarik pelanggan ke klinik kecantikan yang akan dibuka 1 bulan lagi. Dalam rekaman CCTV, adanya seorang pria yang memakai jaket dan helm masuk ke dalam klinik dengan mengacak-ngacak laci kasir dan membawa kabur tas yang disebutkan berisi uang dan dokumen penting. Dengan kejadian tersebut, Dr. Richard membuat konten menampilkan hasil CCTV dan menjelaskan adanya pencurian atau perampokan di klinik miliknya di Kota Padang dengan membuat sayembara bagi yang mendapatkan pelaku mendapatkan hadiah. Terkait video tersebut, masyarakat Kota Padang menyimpulkan kejadian tersebut hanya rekayasa atau konten. Ide dari marketing untuk menarik pengunjung. Dari berbagai komentar masyarakat di media sosial mengecam kalau Kota Padang kota yang banyak terjadi kriminal. Hal ini tentu membuat pakar-pakar hukum di Kota Padang buka suara dan meminta pihak kepolisian mengusut tuntas terkait video tersebut. Apa yang diposting oleh Dr. Richard Lee bahwa dia mengalami kehilangan uang 3-5 juta dan surat berharganya di Athena Padang yang akan dia buka tanggal 1 Mei kemarin menimbulkan kecurigaan apabila kita perhatikan secara bersama. Postingan itu menjadi aneh, baru saja kemudian dia posting, 5 jam kemudian dia bikin klarifikasi bahwa si pelaku sudah mengembalikan dokumen yang dimaksud. Kecurigaan yang pertama adalah kalau kita lihat CCTV yang ditampilkan, itu ketika si pelaku datang, ada 2 mobil dan ada 3 sepeda motor di sana. Tidak ada orang, masuk lagi ke dalam, ada meja 4 counter. Nah, lalu kemudian si pelaku masuk, membuka satu persatu meja, dan dia mengambil 2 barang di sana. Salah satunya itu adalah tas. Tasnya itu berbentuk handbag. Patut diduga, dokumen tidak akan mungkin diletakkan dalam handbag seperti itu. Saya berkesimpulan adalah, ini adalah cara si Dr. Richard Lee melakukan market penjualan, cara-cara strategi dia bagaimana kemudian memasarkan Athena Padang, tempat perawatan yang akan dia buka di tanggal 1 Mei mendatang. Apa sesungguhnya yang terjadi? Yang sesungguhnya yang terjadi itu adalah patut diduga Dr. Richard Lee ini melakukan perbuatan sebagaimana sudah diatur dalam pasal 390 KUHP, yaitu orang secara melawan hukum dengan sengaja menyiarkan berita bohong untuk menaikkan harga. Di samping undang-undang ITE juga bisa dijerat kepada Richard Lee ini. Saya berharap agar Polresta Padang bisa mengusut kasus ini, karena ini tidak saja ingin kita mengklirkan nama warga Padang yang sudah sedikit tercemar, kita ingin membuktikan apakah betul Dr. Richard Lee ini sudah melakukan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 390 KUHP tadi itu. Kita berharap ini bisa diklirkan, karena tidak saja kemudian ini martabat warga Kota Padang, tetapi juga kita ingin membuktikan bahwa hukum ini jangan dimain-mainkan hanya untuk sekedar market pasar bagaimana skincare-nya laku di Kota Padang. Perkara yang terjadi terhadap Ratna Sarumpait, pidana hoak yang menjerat Ratna Sarumpait, ini barangkali bisa menjadi cermin, menjadi cara, menjadi metode yang bisa digunakan oleh Polresta Padang untuk memastikan apakah ini hoak atau memang benar ini terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, semoga semuanya selalu sehat. Nah, hari ini kita Kota Padang mendapat informasi adanya berita viral dari Dr. Richard Lee yang katanya kliniknya itu dimasuki maling pada siang bolong dan itu ada karyawannya. Maling nyelonong aja masuk. Ini heboh. Dampaknya apa? Kita bisa lihat dampaknya di media sosial, komen-komen dari netizen yang mengatakan Padang tidak aman lagi, Padang tidak kondusif untuk investasi. Gimana sih orang Padang? Dikritik habis-habisan tuh, ditelanjang itu. Nah, dampaknya selain itu apa? Ya kita sebagai orang Padang merasa kebanggaan kita terhadap Padang kota aman, Padang kota tercinta ya terganggu. Ternodai di situ, bukan hanya orang Padang yang tinggal di Padang aja, tapi orang Padang yang di rantau juga terganggu lah. Oke, sebagian ada yang terganggu, sebagian mungkin fine-fine aja, tidak ada masalah. Nah sekarang pertanyaannya, kalau itu benar ya itu tidak masalah, kita dukung dan kita prihatin dengan Dr. Lee. Bagaimana kalau seandainya ini adalah gimmick dan yang direncanakan dari awal dengan tujuan untuk kepentingan bisnis tertentu, orang dirugikan. Nah maka perbuatan yang dilakukan oleh Dr. Richard Lee ini, jika kita merujuk kepada kaedah-kaedah hukum, ini patut diduga sebagai tindak pidana pelanggaran atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tepatnya di pasal 45 ayat 3 itu diatur. Setiap orang yang dengan sengaja mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat
konten yang berbau pencemaran nama baik. Itu dapat diancam dengan pidana penjara selama 4 tahun plus ditambah denda 750 juta rupiah. Nah, coba kita bedah aja unsurnya. Yang pertama, setiap orang jelas tidak membeda-bedakan siapapun dia, mau dokter, perawat, mau tukang bangunan, kuli, mau dia pengacara, polisi, tentara, setiap orang. Dr. Richard Lee termasuk kategori subjek hukum di situ, setiap orang dia. Dengan sengaja, logikanya dia sengaja dong mengupload itu. Tidak mungkin dia tidak sengaja tiba-tiba itu, wah kok terupload. Dia dengan sengaja mendistribusikan, mentransmisikan untuk dapat diaksesnya informasi. Dia sengaja. Bahkan dia sengaja itu bertujuan agar informasi ini tersebar luas, dan bahkan dia menyatakan sayembara di situ, ada hadiahnya 10 juta bagi yang membantu dia untuk mengungkap siapa pelaku itu. Nah, demikian. Hati-hati Dr. Richard Lee, yang Anda lakukan telah menyalahi hukum, dan siapapun yang merasa dirugikan, merasa terganggu kehormatannya, kebanggaannya sebagai orang Padang dapat membuat laporan polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai saat ini pihak kepolisian dan pihak dari klinik kecantikan milik Dr. Richard belum memberikan tanggapan terkait kejadian tersebut untuk menjelaskan kebenaran kejadiannya. Namun warga masyarakat Kota Padang masih mempertanyakan kenapa Dr. Richard membuat konten tersebut yang akan membuat nama Kota Padang menjadi tercemar dengan kriminalnya. Randi Eka Putra, Padang TV.